Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah Bapak dan Ibu serta saudara dan saudaraku yang saya hormati dan semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini, untuk materi yang kita akan bahas bersama semoga membawa manfaat kepada pertemuan pagi hari ini adalah tentang fadilatul ilmi wa ta'lim, yaitu keutamaan tentang ilmu dan mengajarkan ilmu. Dalam hal ini banyak dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Yang pertama, penulis kitab ini Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid ya, pada halaman 21 beliau katakan syawahid fil Qur'anu katsirah, yang menjelaskan tentang masalah ini adalah dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya ada dua ayat yang sangat terkesan manakala kita sudah pernah mempelajari dan menghafalkannya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ini sangat menancap dalam jiwa kita atau dalam batin kita, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bagi mereka orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman, beberapa derajat. Kemudian firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9, yang Allah SWT berfirman, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu atau mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui atau orang-orang yang berilmu? Tentunya jawabannya tidak akan sama. Begitu pula Rasulullah SAW pernah bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu dalam hadis yang lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dia akan dipahamkan terhadap agama Islam ya. Begitu pula dalam hadis yang selanjutnya tadi disebutkan, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga, dan masih banyak lagi terkait dengan hal tersebut. Jamaah yang saya hormati, sedikit saya tekankan pada persoalan masalah ilmu. Ilmu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kesimpulannya, yaitu ma'rifatul haq bidalilihi, yaitu mengetahui kebenaran berdasarkan atas dalil-dalilnya. Mungkin kalau ilmu dunia berdasarkan atas bukti-bukti atau penelitian yang sudah diakui kebenarannya. Jadi bukan suatu yang sifatnya diragukan, ya, tapi sudah pasti. Ya.
Maka dalam ilmu agama pun lebih dari itu, ya. Harus betul-betul ada dalil yang mendasarinya. Bagaimana ketika seorang mengatakan tentang masalah agama tanpa dalil? Tentunya ini adalah bualan, ya, omong kosong. Seandainya dia mengatakan suatu perkataan yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkannya, padahal setiap apa yang kita katakan, belum lagi apa yang kita perbuat, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keterangan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu ucapkan apa yang tidak kamu ketahui tentang persoalan tersebut, ya. Tidak ada ilmunya. Maka Imam Bukhari juga pernah menafsirkan tentang hal ini, wala taqul, maksudnya jangan kamu ucapkan apa yang tidak ada ilmu bagimu. Jadi mengucapkan sesuatu tanpa ilmu itu pun tidak boleh, ya, apalagi melakukan dan mengajarkan kepada orang lain, lebih tidak boleh tentunya. Makanya dalam keterangan beberapa kitab dari ulama, diantaranya yang terkenal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, beliau terangkan bahwasanya kewajiban seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah adalah mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua al-amalu bihi, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilahi, dan kemudian yang keempat as-sabru 'alal adha fihi. Itu bersabar atas apa yang menghalanginya atau menjadi cobaan baginya. Jadi yang pertama adalah ilmu, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan atau diajarkan dan disebarkan, dan kemudian yang keempat adalah bersabar daripadanya. Dan ini 4 proses yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Bahkan Imam Bukhari sendiri sampai pernah menulis dalam kitabnya bab al-ilmu qabla qouli wal amal. Satu bab tersendiri bahwasanya berilmu itu wajib dilakukan sebelum berkata dan beramal. Baik perkataan secara zahir dan perkataan secara batin. Baik amalan secara zahir atau amalan secara batin. Banyak amalan-amalan secara batin yang kita masih banyak belum ketahui, dan ini dijelaskan oleh para ulama adalah ilmu yang wajib ain malah, bukan sunnah atau fardu kifayah. Ya, saya teringat dengan perkataan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Beliau katakan bahwasanya banyak ilmu-ilmu yang wajib ain yang harus dipelajari oleh seorang mukmin dan mukminah. Yang pertama adalah persoalan-persoalan akidah, keimanan, tauhid. Yang ini wajib setiap kita mengetahuinya, dan ini masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang belum kita ketahui, dan ini adalah perkara yang di tengah masyarakat masih banyak diabaikan, ya. Kalau orang sudah bahas masalah keimanan dan tauhid, rata-rata ngantuk dan kemudian akhirnya dampaknya malas dan tidur, gitu. Hadir majelis ilmu kalau dibahas tentang itu, waduh. Kedua, kalaupun tidak, yang bawakan mungkin semangat dan penuh dengan kesemangatan dalam menyampaikan ilmu, mereka rata-rata nanti paling ujung-ujungnya mengatakan jangan terlalu keras mas dakwah itu. Nah, karena apa yang dibahas masalah tauhid dan syirik akhirnya, ya. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi seandainya kita banyak belum mengetahui tentang persoalan itu, maka kemungkinan besar kita masih akan tersesat dalam amalan batin kita, belum lagi amalan dohir kita, ya. Amalan dohir banyak yang kita juga masih mempunyai banyak kesalahan yang ini menjadi koreksi bagi kita, ya. Jamaah yang saya hormati, maka ilmu ini mengawali dari seluruh hal, ya. Bahkan kita lihat dari sejarah pun, ya, kemajuan dan keemasan masa orang-orang yang mendahului kita dari generasi terdahulu itu rata-rata semuanya dimulai dengan ilmu, ya. Kita lihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum tentang persoalan-persoalan agama, ya. Belum beliau mengajarkan tentang sholat selama 13 tahun malah, ya. Di sebulan 13 tahun beliau hanya mengajarkan tentang masalah akidatut tauhid, tentang akidah dan tauhid, yang ini jarang disadari oleh banyak orang. Sehingga apa, perbuatan di tengah masyarakat kita masih banyak mengandung unsur-unsur kesyirikan, ya. Belum lagi persoalan-persoalan yang agak sedikit rumit tentang masalah misalkan tawakal, ya. Tawakalnya seseorang ini masih banyak yang hilang dari
dari dirinya tentang masalah mencari rezeki, tentang masalah keamanan, masalah keselamatan. Bahkan ada yang mau berangkat jihad fisabilillah masih sempat-sempatnya minta kepada kiainya ilmu kekebalan. Ini persoalannya apa? Karena mereka awam terhadap masalah tauhid. Ya. Justru ketika seorang mereka niat berangkat jihad fisabilillah, yang dicari bukan masalah aman, tapi yang dicari bagaimana bisa syahid. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Yang walaupun akhirnya ketika mereka pun menghendaki wafat atau syahid di medan perang, kalau memang belum takdirnya dia mati, dia tidak akan pernah mati. Ya. Peluru yang akan menembusnya pun tidak akan terjadi itu, bahkan akan meleset terus. Ya. Karena apa? Memang Allah SWT yang langsung melindunginya, takdir kematiannya belum sampai pada ajalnya. Ya. Jamaah yang saya hormati ini yang juga harus disadari oleh kita semuanya. Ya, kenapa kita sedikit membahas tentang masalah ilmu dan keutamaannya? Karena saya kira ini adalah perkara yang paling utama yang untuk kita memberi motivasi bagaimana kita terus belajar dan terus belajar. Ya, karena saya sendiri juga masih dalam taraf itu dan semoga kita sama-sama masih semangat untuk terus itu. Bahkan diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya. Dan ini pernah saya tanyakan pada salah satu daurah, ada masyayikh mengadakan daurah tentang masalah hal yang penting dalam diri kita adalah istiqomah, ya, di atas kebenaran, ya. Dan ternyata itu tidak mudah, ya. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan ada dua hal yang sangat betul-betul memberikan kepada kita itu bisa istiqomah di atas jalan kebenaran. Yang pertama adalah kuwatul ilmi, dan kemudian yang kedua kuwatul amal, ya. Pertama adalah kekuatan ilmu pengetahuan, wawasan yang luas dan mendalam ini menjadi faktor utama untuk orang bisa istiqomah. Kemudian yang kedua adalah kuwatul amal, ilmu yang telah diketahui dan dimilikinya, maka diamalkan ini menjadi faktor kedua untuk seorang bisa istiqomah di atas jalan kebenaran. Tanpa dua hal tersebut, sulit seorang bisa dikatakan untuk istiqomah, ya. Awal mungkin semangat ketika seorang mengamalkan suatu amalan Islam, ketika dia mendapatkan informasi dari seorang khatib misalnya ketika berkhutbah, ya. Tapi lambat laun dia akan tinggalkan itu karena apa? Dia kurangnya adanya ilmu pengetahuan terhadap hal itu dan tidak ada motivasi yang terus-menerus dia harus dapatkan. Padahal kita tahu bahwasanya keimanan seseorang itu bersifat apa? Yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bahkan kebanyakan di antara kita lebih condong banyak berkurang. Kenapa? Karena banyaknya ketambahan ilmu itu dari tambahnya iman itu dari bertambahnya ketaatan dan ilmu pengetahuan. Sehingga para ulama menerangkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, kata mereka. Ya. Ilmu itu akan memberi pengaruh padanya. Pertambahan iman dengan ketaatan itu, ketaatan tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Ilmu lagi kuncinya. Ya. Begitu pula ketika seorang beramal, untuk dia tetap bisa istiqomah, bagaimana dia bisa beramal dengan benar ketika ada kejahilan di situ. Yang dimaksud ilmu tadi sebagaimana saya jelaskan di awal adalah ma'rifatul haq bidalilihi, mengetahui suatu kebenaran berdasarkan atas dalil-dalilnya, bukan berdasarkan dengan don, prasangka atau perkiraan atau praduga. Jadi kalau tanpa dalil itu berarti apa? Amalan yang diamalkan hanya mengikuti suatu perkataan ulama tertentu, itu yang disebut dengan istilah taklid. Taklid tidak akan membawa banyak manfaat dalam kehidupan seseorang, kecuali dalam hal-hal tertentu saja, yaitu dalam hal-hal yang sifatnya pelik, rumit, yang kita sulit untuk menjangkaunya untuk kalangan kita awam. Seperti kita ambil contoh tentang persoalan hadis ini derajatnya sahih, hasan, dhaif atau mungkar. Itu bukan level kita untuk mengetahuinya apa, karena kita tidak ada kemampuan dalam hal itu. Kita mungkin menyentuh tentang masalah mustalahul hadis, tentang ilmu-ilmu hadis, itu mungkin sangat kita tidak banyak tahu, ya. Jangankan ilmu masalah mustalahul hadis, mungkin usul fikih aja banyak kita nggak ketahui, ya kan? Belum lagi masalah usul akidah yang kita wajib harus ketahui lebih dahulu, ya. Sehingga apa? Untuk mengetahui derajat hadis tadi, ya itu ranahnya ulama ahli hadis. Kita mayoritas taklid tentang masalah itu, bagaimanapun akui atau tidak, ya kan? Ya. Dari mana kita mengetahui masalah hadis ini sahih?
Oh itu kan diriwayatkan Imam Muslim. Loh, orang bisa aja nulis kemudian kasih Imam Muslim selesai. Kalau orang tidak menelitinya nggak tahu dari mana nomornya, nomor berapa dalam kitab beliau, pada jilid berapa, kita jarang tahu dan jarang meneliti. Kadang-kadang bukan ranah kita dan memang kita tidak punya kemampuan sehingga apa? Kadang-kadang taklid dalam hal itu dan itu masih sebagian ulama membolehkan dalam hal-hal yang memang sifatnya bukan di atas kemampuan kita. Ya. Tapi kita harus berhati-hati dari perkara-perkara yang pokok dalam Islam ini sehingga taklidnya minimal dalam masalah-masalah yang sifatnya pelik dan itu tidak bisa kita jangkau dengan sendiri. Ya, butuh ulama yang menjelaskannya. Tapi jamaah yang saya hormati, kemudian kaitannya dengan masalah don. Jadi don atau mungkin prasangka ini bukan ilmu. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan iyakum wadzon, kata beliau. Hati-hati kalian terhadap perkiraan, praduga, prasangka. Fa inna dan akdabul hadis. Karena sesungguhnya dan atau prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Hujurat, wajtanibu katsiran minad dzan. Ya. Jauhilah kalian dari banyak prasangka. Ya, karena apa? Prasangka ini banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif. Ya. Bahkan dalam surat Al-An'am 116, Rasulullah SAW pernah dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala secara tegas dan keras di situ. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, seandainya kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, saya yudilluka an sabilillah, saya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna. Di situ ada keterangan karena mereka mayoritas tidak mengikuti dzan, prasangka, praduga. Sehingga apa dengan begitu? Ketika mereka begitu keadaannya, wa inhum illa yahrusun, maka mereka akan berada di atas kerugian, kesesatan dan lain sebagainya dari dampak negatif dari prasangka yang diikuti. Atau kita banyak melakukan prasangka-prasangka yang sifatnya buruk kepada saudaranya atau kepada amalan yang kita amalkan hanya berdasarkan atas kayaknya seperti ini, kayaknya seperti ini. Dan ini adalah penyakit di antara kita dan kita sama-sama kita akan hilangkan sedikit demi sedikit ya. Bersama, karena saya sendiri termasuk bagian dari yang awam itu. Ini hanya saling kita bernasihat ya, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Karena tadi 4 kaidah itu ada dalam surat Wal Asr ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Ya, yang kecualikan ilal ladzina amanu, yang pertama adalah orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang senantiasa saling bertanasuh, saling bernasihat di atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga yang terakhir saling bernasihat di atas kesabaran. Keempat hal tersebut atau dalam hal ini ada 3 ya di situ sebenarnya. Yang pertama adalah iman yang mengecualikan orang akan merugi. Kedua adalah amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah saling bernasihat. Penasihat ini ada 2, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Cuma ketiga-tiganya tersebut, iman, amal, dan juga saling bernasihat, ini tidak akan bisa baik kecuali dengan ilmu. Lagi-lagi ilmu. Ya, sehingga Imam Bukhari pun menjelaskan ilmu itu adalah hal yang mengawali perbuatan dan perkataan. Masya Allah. Saya mau jam berapa? Dikit lagi ya. Nah, jamaah yang saya hormati, kemudian aktivitas ya, ini terkait dengan hadiah pagi hari ini. Jadi bersibuk-sibuk diri dengan ilmu, baik itu dengan mungkin kita membaca, menulis ya, ataupun mungkin dengan berdakwah dengan lisan atau dengan yang lainnya. Ini adalah bagian dari aktivitas yang paling bermanfaat untuk kita. Karena itu diantara yang bisa menghindarkan diri dari laknat Allah. Itu minimal. Kita tidak mendapatkan laknat Allah. Berarti dengan kata lain bisa mendapatkan ridha Allah. Ya. Yang Rasulullah SAW pernah bersabda dalam lafaz yang sedikit berbeda-beda lafaznya, karena dalam beberapa riwayat ini disebutkan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun, kata beliau. Dunia itu terlaknat. Mal'unna ma fiha illa dzikrullah. Semuanya akan terlaknat kecuali yang mereka senantiasa zikir kepada Allah.
wa mawalah, dan juga yang semisalnya. Terus kemudian selanjutnya hadis itu menyebutkan wa muallimun au muta'allimun, kecuali juga orang-orang yang mereka mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Jadi yang menghindarkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya senantiasa kita perbanyak zikir kepada Allah. Salat bagian dari zikir, ya kan? Puasa juga bagian dari zikir, sedekah bagian dari zikir. Kita ingat tentang masalah surga dan neraka, tentu ingat kepada Allah, dan itu bagian dari zikir. Ya. Dan termasuk ilmu belajar ini bagian dari zikir, majelis zikir disebutnya. Maka aktivitas ilmu, baik belajar dan mengajarkan, ini bagian dari hal yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mereka kesibukannya hari-harinya sibuk dengan ilmu, maka mereka akan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Saat saya sibuk kerja, sebagian kita begitu, ya. Kalau perlu pekerjaan itu bagian dari zikir kita kepada Allah, ya kan? Bahkan ada salah satu, mungkin sering disampaikan oleh para dai kita, ada salah satu kisah yang menarik, ya. Imam Ahmad bin Hambal, ini ulama yang terkenal pada masanya, yang beliau juga ahli hadis, ya. Kemudian ada seseorang yang salah satunya ini pengen sangat ketemu dengan Imam Ahmad, ya. Yang Imam Ahmad ini suatu ketika tiba-tiba dia punya niat ingin pergi. Pokoknya niat aja pengen pergi. Seakan-akan sudah jelas digerakkan oleh penggerak, tentunya siapa yang menggerakkan? Allah, ya. Sehingga dia akhirnya pergi ke suatu tempat dan kemudian nyampe pada suatu tempat yang di situ dia diusir di masjid itu ketika dia ingin tidur di masjid itu, ya. Akhirnya ketika dia pergi ketemu dengan seorang pedagang roti, yang diceritakan pedagang roti ini yang tadi orang yang sangat ingin ketemu dengan Imam Ahmad, ya. Yang kemudian ketika dia bekerja membuat roti dan menjual rotinya, dia selalu diiringi antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain ini selalu dengan zikir kepada Allah. Di antara zikir yang dia lafazkan adalah istighfar. Maka Imam Ahmad ketika dia mampir di warungnya yang tersebut, dia bertanya, saya mendengar dari tadi apa yang kamu ucapkan, dan ini adalah perbuatan yang luar biasa. Jadi orang bekerja selama dia di tempat yang suci, ya, pekerjaannya bukan di tempat yang kotor, maksudnya bukan tempat-tempat yang dilarang untuk kita melafatkan lafaz-lafaz zikir, ya. Ya, misalnya bekerja di tempat sampah yang tentunya kita nggak boleh, ya, di situ. Tempat pekerjaan itu nggak apa-apa, tapi mungkin zikirnya tadi, lafadznya yang tadi nggak boleh, ya. Dan akhirnya dia mengucapkan istighfar. Kemudian ditanya, apa yang kamu dapatkan dari amalan yang selalu kamu lakukan itu? Karena dia ketika ditanya, dia sudah sering melakukan itu. Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan apa yang aku inginkan kecuali satu, katanya. Ketika ditanya apa itu satu, saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad langsung tak kaget gitu loh. Ternyata apa yang dia inginkan itu juga terjadi. Bahkan malah dia sendiri yang datang ke situ, masya Allah. Jadi seorang imam besar itu bisa digerakkan oleh Allah untuk menemui orang yang selalu banyak zikir kepada Allah dari zikir istighfarnya. Maka juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ya, istighfar seorang hamba itu lebih utama daripada zikir-zikir yang lainnya atau doa-doa yang lainnya. Istighfar seorang hamba ini itu lebih utama dibandingkan zikir dan doa-doa yang lainnya. Ini menunjukkan bahasanya istighfar adalah salah satu zikir yang selalu kita harus ucapkan dimanapun kita berada, kecuali pada tempat-tempat yang dilarangnya, ya. Tempat yang dilarangnya pun masih kita bisa zikir itu, tapi dengan zikir batin, ya, tidak kita lafadzkan dengan lisan kita, ya. Dan ini salah satu yang bisa kita amalkan, yang Rasulullah SAW sendiri selalu ketika satu majelis beliau duduk mesti zikir beliau antara 70 sampai 100 kali, ya. Beliau tidak zikir kecuali diiringi dengan juga taubat, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, atau dengan doa atau zikir dengan zikir Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau dengan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Oh, ya. Jamaah yang saya hormati, dan semoga ini salah satu di antara amalan dan hadiah saya pagi hari ini, semoga bermanfaat dari ilmu pengetahuan yang kita sama-sama tadi murojaah, ya. Tadi bukan saya menyampaikan hal yang baru, tapi murojaah, ya, semoga bermanfaat. Kadang-kadang memang ilmu itu harus sering diulang-ulang sehingga kita semakin kuat mengingatnya dan semakin kita yakin bahwasanya itu adalah kebenaran, ya. Banyak di antara kita yang jangankan hanya sekedar pernah tahu, yang sudah dihafal aja kalau nggak pernah
diulang menjadi lupa, menjadi lupa. Kayak tadi saya ngimami baca surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah saya kenal, tapi jarang saya pakai baca untuk ngimami. Akhirnya ketika membaca itu ada yang keseliwai lupa, masya Allah. Padahal mungkin kita ramai, dia aja lancar sekali ya. Kenapa kita bisa lupa? Karena kita jarang membacanya. Saya akui tadi kaget, saya lupa. Akhirnya diingatin sama jamaah belakang, innal ladzina kafaru minal. Pas lafaz itu kita lupa lagi, masya Allah. Nah ini berarti apa? Memang betul-betul sesuatu itu harus sering diulang-ulang ya. Bahkan kita ya kalau perlu tadi lafaz salat pun ya, saya sendiri pernah merasakan ya. Lafaz salat pun dari awal sampai akhir itu banyak yang kadang-kadang kita lupa lafaz secara benar. Ya, mungkin Allahumma ba'id baini atau dan lain sebagainya yang di situ kalau kita tidak sekali-kali buka gitu, bisa aja lupa lafaz kita. Ada yang salah gitu loh. Kita ingatnya ha, ternyata yang benar ho atau sebaliknya. Itu kadang-kadang harus kita ulang-ulang. Itu pentingnya ilmu, sehingga para ulama juga menerangkan bagaimana kaidah belajar itu ya setelah diketahui qaidnya, artinya pengikatnya itu dengan cara menulis. Ketika ditulis kadang-kadang itu bisa dibaca lagi ya. Tapi memang zaman sekarang tulisan tidak harus dengan tangan ya. Kadang orang dengan laptop, dengan HP cukup, dengan rekaman dan lain sebagainya itu sudah cukup bagian dari untuk kita bisa mengingatnya kembali ya. Semoga bermanfaat. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.